Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Syekh Ar-Ru'aini rahimahullah, falismu yu'rafu bil isnadi ilaih wa bil khafdi. Kemudian isim bisa diketahui dengan isnad ilaih dan dengan khafd. Ya, jadi di sini kita bahas dua tanda dulu ya. Qala Syekh Al-Ahdal rahimahullah, summa syara'al musanifu fi dzikri ma yumayyazu bihi kullu wahidin minas salasati an qasimaihi. Kemudian penulis mulai atau melanjutkan kepada pembahasan apa yang bisa dibedakan dengannya masing-masing dari tiga kata yang kemarin itu. Dari tiga kata tersebut dari dua bagian lainnya, yaitu dari isim dari fiil dan huruf, kemudian fiil dari isim dan huruf. Kalau huruf berarti dari isim dan fiil. Faqala, kemudian beliau mengatakan, falismu yu'rafu, kemudian isim diketahui ay yumayyazu anil fi'li wal harfi bi alamatin kasiratin, yaitu diketahui atau dibedakan dari fi'il dan huruf dengan banyak tanda. Ausolaha ba'duhum ila salasina alamatan, sebagian ahli nahwu bahkan sampai menyebutkan 30 tanda ya. Ada 30 tanda atau sekitar 30 tanda. Ya, ini bisa dibaca diantaranya di kitab Al-Ashbah wa Nadhairnya As-Suyuti. Di situ disebutkan secara lengkap ya. Atau hampir lengkap. Wadaqal musanifu minha khamsa alamatin, dan di sini penulis, yaitu penulis Mutamimah, menyebutkan di antara tanda-tanda yang banyak itu 5 tanda. Bil isnadi ilaih, yang pertama al isnadu ilaih, ai isnadi syai'in ilaihi, yaitu disandarkannya sesuatu kepadanya. Jadi isnad itu lebih umum daripada ikhbar ya, memberitakan. Kalau memberitakan kan dia cuman khobariyah, jumlah khobariyah. Kalau isnad ilaih ini lebih luas karena dia juga mencakup jumlah insaiyah. Jadi lebih umum, yaitu hukum ya, menisbatkan suatu hukum kepadanya. Qala Ibnu Hisham fi Syarhis Sudur, Ibnu Hisham dalam kitab Syarah Suduril Dhahab mengatakan, wa anjun sabailahi ma tatimu bil faidah sawaun akanal mansubu fi'lan. Al-isnad adalah dinisbahkan, atau al-isnad ilaih adalah dinisbatkan kepadanya apa yang menjadi penyempurna faidah, penyempurna kalimat. Sama saja apakah yang dinisbatkan ini berupa fi'il. Ya, kalau mansub ilaih ya, jadi ada mansub sama mansub ilaih. Mansub ilaih harus berupa fi'il, harus berupa isim ya. Harus berupa isim. Adapun mansubnya ini bisa berupa fi'il. Koma zaidun berarti mansubnya koma, mansub ilaihnya zaidun, atau musnadnya koma, musnad ilaihnya zaidun. Faqoma fi'lun musnadun wa zaidun musnadun ilaih. Maka koma di sini fi'il musnad dia. Kemudian zaidun musnad ilaih. Nah, ini musnad ilaih harus berupa isim. Jadi maksud dari isnad ilaih di sini adalah musnad ilaihnya ya. Semua musnad ilaih harus berupa isim. Awisman, atau mansubnya atau musnadnya berupa isim. Nahu zaidun akhuka. Contohnya Zaid saudaramu. Berarti dia khobarnya ya, musnadnya di sini adalah khobarnya. Fal akhu ismun musnadun. Nah, akhu di sini kan khobar ya. Dia sebagai musnadnya, sebagai isim. Wa zaidun musnad ilaih, dan zaidun musnadun ilaih.
mubtada'nya ya. Mubtada itu harus berupa isim, dia sebagai musnad ilaih. Au jumlatan atau jumlah. Nahwu contohnya ana kumtu. Jadi di sini musnadnya jumlah, yaitu khobar berupa jumlah fi'liyah. Faqoma fi'lun musnadun ila ta wa qoma wa ta'u jumlatun musnadatun ila ana. Maka di situ ada kumtu ya. Kumtu kalau dirinci lagi ada koma. Koma di sini diisnadkan kepada ta. Kemudian koma dan ta yaitu kumtu diisnadkan kepada ana. Ya, jadi musnad bisa fi'il, bisa isim, bisa jumlah. Kalau ada juga bisa menambahkan sibu jumlah ya. Kalau sibu jumlah itu sebagai khobar. Waqala bdu'an ko al-isnadu an yunsaba ilaihi ba'dul ahkam. Ibnu Angko mengatakan isnad itu adalah dinisbatkan kepadanya sebagian hukum. Nah, ini lebih luas ya, bukan cuman berita tapi hukum. Kanisbatil bai' wa tazwiji ila ta'ibi tuka wa zawwajtuka fulanata. Misalnya dinisbatkannya penjualan ya, penjualan dan menikahkan kepada tak pada kalimat yang pertama bi'tuka, aku menjual kepadamu. Dan zawwajtuka fulanata, aku menikahkanmu dengan fulana. Nah, di sini ada peristiwa menjual dan menikahkan dinisbatkan kepada aku ya. Walimani ila ana, dan menisbatkan keimanan kepada aku. Nahwu contohnya ana mu'minun. Karena di sini musnad ilaihnya ana ya. Jadi yang dinisbatkan imannya kepada ana. Wa hadhil alamatu anfa'u alamatil ismi, dan ini adalah tanda isim yang paling bermanfaat. Nah, ini beliau menukil atau mengambil dari perkataan Ibnu Hisam dalam Qatrun Nada ya, Syarah Qatrun Nada. Wa bi studila ala ismiyati ta min qaulika darabtu. Dengan isnad ilaih ini bisa disimpulkan status keisiman tak pada perkataanmu darabtu. Bidomita au fatihah au kasriha. Darabtu ini bisa dibaca domah, fathah atau kasroh ya taknya. Darabtu, darabta atau darabti. Pokoknya huruf taknya. Karena kan di sini taknya tidak bisa menerima tanda isim yang lain ya, yang sudah ma'ruf. Misalnya tidak bisa diberi alif lam atau huruf jar atau diberi tanwin ya. Ya, dia satu-satunya cuman memakai isnad ilaih. Walasmiyati ma fi qouli ta'ala, dan keisiman ma pada firman Allah Ta'ala, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang di sisi kalian akan sirna, dan apa yang di sisi Allah tetap ada. Nah, di sini ma-nya adalah isim karena dia musnad ilaih. Linisbatin nafadi wal baqai ilaiha, karena dinisbatkannya an-nafad yaitu sirna ya, dan al-baqa kepadanya. Wa alasmiyati hatta wa qala finawi qaulika, dan keisiman hatta dan qala khusus pada kalimat seperti ucapanmu hatta harfu jar. Ya, kalau hatta kan sebenarnya dia huruf ya, tapi khusus pada kalimat seperti ini dia berubah jadi isim. Karena dia musnad ilaih. Hatta adalah huruf jar.
Kola filun madin. Kola adalah fil madi. Jadi dia dihikayatkan ya, nanti i'rabnya hikayat. Linisbatil harfiyati ilal awali wal fi'liyati ilasani. Karena dinisbatkannya huruf kepada yang pertama dan fi'il kepada yang kedua. Wa inama yakunul awalu harfan wasani fi'lan. Hanyalah yang pertama yaitu hatta sebagai huruf dan yang kedua yaitu qala sebagai fi'il. Idastumila kulun minhuma fi maudi alahu. Kalau digunakan masing-masingnya untuk awal pembuatannya atau bentuk aslinya ya. Nahu contohnya pada firman Allah Ta'ala hatta matla'il fajr. Nah di sini hatta sebagai huruf bukan sebagai isim karena dia digunakan sebagaimana fitrahnya ya, sebagaimana apa adanya. Qala rajulani, qala rajulan. Nah di sini qolanya fiil bukan isim karena dia digunakan sebagaimana mestinya. Wa ma binawi hatta harfu jar wa qala filun madin. Adapun pada contoh hatta adalah huruf jar dan qala adalah fil madi. Jadi ada kita tambahkan adalah gitu ya. Hatta adalah fa innahuma ismani mu'rabani i'raban takdirian. Maka keduanya ini adalah isim ya, bukan huruf, bukan fiil. Kemudian beliau sebutkan di sini mu'rab dia. I'rabnya takdirian di muqaddarah ya. Mana min dzuri al harakati fihima istighalu akhirihima bi harakatil hikayati. Yang melarang untuk menampakkan harokat pada keduanya adalah sibuknya akhir keduanya dengan harokat hikayat. Jadi dia muqaddarah karena hikayat. Khilafan li Ibnul Hajib, ini beda dengan pendapatnya Ibnul Hajib. Jadi ini ada pendapat yang lain mengatakan dia itu mabni ya. Fainahu yaj'aluhuma mabniyaini. Beliau menjadikan ini mabni. Jadi kayaknya lebih pas mabni ya karena dia memang benar-benar mabni. Wa misluhuma nadairuhuma, dan yang semisal dengan keduanya adalah yang seperti itu. Jadi semua yang dikaitkan nanti diperselisihkan apakah dia mu'rab atau mabni. Nahu qalika rubah harfu jar, contoh yang lain ya. Rubah harfu jar berarti rubahnya isim sebagai musnad ilaih. Asalnya dia huruf ya. Anna harfu masdarin wa nasbin. Anna huruf masdar dan nasab. Annanya isim, harfunya khobarnya ya. Wa naudhalik, dan yang semisalnya. Wa inama khussal isnadu ilaihi bil ismi li'anal fi'lahu di'ali an yakuna musnadan faqat. Dan hanyalah isnad ilaih ini dikhususkan kepada isim karena fi'il dia dibentuk untuk menjadi musnad saja. Kalau huruf itu tidak musnad ilaih. Kalau fi'il cuman hanya bisa sebagai musnad. Nah kalau isim bisa musnad ilaih. Wala yaruddunahu qaulihim, dan ini tidak dibantah oleh contohnya perkataan orang Arab. Ini sudah masyhur ya perkataannya dan tidak mungkin salah. Nah di sini ada muskilah, ada permasalahan. Dia fi'il tapi seperti isim gitu ya. Tasma'u bil mu'aidi khairun min antarahu. Engkau mendengar mu'aidi lebih baik daripada engkau melihatnya. Ini kayak peribahasa gitu ya. Nah di sini tasma'u dia itu fi'il, tapi di sini
seolah-olah dia isim ya, diperlakukan seperti isim dia. Nah, di sini menjadi muskilah dia. Padahal fi'il tidak bisa menjadi musnad ilaih atau jumlah ini atas tasma'u jumlah fi'liyah. Lianahu ala hasfi an al masdariyah. Nah, di sini jalan keluarnya adalah atau penerangannya adalah ada an masdariyah yang dihapus. Fa khairun khobarun anil masdari munsabiki min an al mahdhufa wal fi'li. Kemudian khair di sini khobar bagi masdar yang terbentuk dari an yang dihapus dan fi'il. Au anal fi'lan madhkura nuzila manzilatal masdar wa huwa sama'uka, atau jalan keluar yang kedua, fi'il yang disebutkan ini diposisikan pada posisinya masdar, yaitu takwilnya sama'uka. Maksudnya ini jadi masdar muawwal gitu ya. Atau dia diposisikan seperti masdar, seperti sama'uka gitu ya. Fa'ukhbiru anhu kama yukhbaru anil masdar, maka bisa diberitakan sebagaimana diberitakan bagi masdar. Ya, ini masih ada kemungkinan yang lain ya. Jadi ada yang mengatakan nanti bacanya tasma'a ya. Kalau tasma'a berarti jelas dia ada an yang dihapus. Cuman muskilahnya nanti kalau an dihapus an itu tidak lazim dihapus kalau setelah seperti ini ya, seperti susunan seperti ini. Kemudian kalau disebutkan oleh Ibnu Hisam itu ada mengapa di sini an-nya dihapus, karena ada setelahnya itu ada antarahu, jadi dia menjadi dalil ada an yang dihapus. Tidak semata-mata cuman tasma'u bil mu'aidi ya, tapi ada an setelahnya yang menjadikan dia lebih mudah untuk diterima kalau ada an yang dihapus, karena di situ ada antarahu, ada an-nya ya. Wa bil khafdi wa yu'abirul basriyuna, kemudian ada yang kedua ya, bil khafdi. Para alinau basroh yu'abiru nal basriyuna anhu bil jar. Kalau alinau basroh mengatakan dengan jar. Kalau alinau kufah dengan khafdi ya. Yaitu rendah artinya ya. Wa wa ma yuhdisuhu amil khafdi fi akhiril kalimati min kasrotin, yaitu apa yang ditimbulkan oleh amil khafat ya. Jadi i'rab itu ada amilnya, pasti ada amilnya. Pada akhir kata berupa kasroh, ini hukum atau tanda asalnya kasroh ya. Au manaba anha, atau tanda yang menggantikannya. Kal fathati fi ma layan sorifu, misalnya fathah tanda penggantinya yang pertama misalnya fathah pada ghairu munsorif, wal ya fil jam'is sahih, ya pada jamak mudzakkar salim, maksudnya di sini jamak mudzakkar salim, wal musanna wal asmaul khamsah, musanna dan asmaul khamsah. Di sini harusnya pakai asmaul sittah itu ya nanti, karena disebutkan di sini asmaul sittah, tapi tidak mengapa pakai asmaul khamsah. Waktu sabil ismi liqaunihi alamatan. Kemudian mengapa khafat atau jar ini khusus untuk isim? Sebabnya karena dia itu tanda lil mudhof ilaih, bagi mudhof ilaih, wal mudhofu ilaihi la yakunu illa isman, sedangkan mudhof ilaih pasti dia isim. Lianahu fil makna mahkumun alaih wal mahkumu alaih la yakunu illa isman. Karena mudhof ilaih itu secara makna yang dihukumi, sedangkan yang dihukumi itu pasti isim. Wali anal asla fil i'rabi huwal ismu, dan karena asalnya i'rab itu adalah isim. Wa nama uribal mudhari'u,
Kemudian mengapa fi'il mudhari itu dimu'rabkan ya? Lisabahihi bihi, karena dia menyerupai isim. Ya kalau di kitab misalnya di Odol Masalik atau yang semisalnya ya, itu ada diterangkan atau di kitab Syarah Alfiyah yang lain atau di catatan kaki pada Odol Masalik itu disebutkan mengapa dari sisi mana fi'il mudhari itu menyerupai isim ya. Salah satunya dia karena bisa jadi sifat ya. Atau dia bisa dimasuki lamul ibtida. Faradu tamyizal asli wa walismu bil jari li alla yatasawal aslu wal far'u. Maka mereka orang Arab ingin membedakan yang asli, yang pokok, yaitu isim, dengan jar, supaya tidak sama antara yang pokok dan yang cabang. Ya, yang cabangnya fi'il tadi mudhari itu cabang karena haknya i'rab itu untuk isim. Kemudian di sini Anda bawakan musnad ilaih supaya lebih jelas ya. Ada musnad dan musnad ilaih. Jadi kalimat yang sempurna dalam bahasa Arab itu pasti terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Musnad dan musnad ilaih dinamakan umdah atau pokok kalimat. Nah, kemudian selain itu dinamakan fadlah atau pelengkap. Ada juga yang mengistilahkannya qaid ya. Kalau di balaghah itu ada istilah qaid. Jadi selainnya qaid kecuali sila mausul dan mudhof ilaih. Nah, musnad ilaih ini pihak yang diberitakan atau yang dihukumi. Diberitakan kalau dia jumlahnya khobariyah, dihukumi kalau insaiyah. Kemudian selalu berasal dari isim. Kemudian kedudukan dalam i'rab bisa sebagai fa'il ya, fa'il, naibul fa'il, kemudian mubtada. Intinya tiga ini ya, fa'il, naibul fa'il, mubtada. Kemudian rinciannya lagi semua yang asalnya mubtada. Misalnya isim kana, jadi dia dimasuki kana berubah jadi isim kana, maka dia tetap sebagai musnad ilaih. Atau dimasuki inna, masuki ila nafiyali jinsi, saudaranya Laisa itu seperti ma hijaziyah dan seterusnya. Kemudian maf'ul bih pertama pada donna dan maf'ul bih kedua pada a'lama. Kemudian musnad adalah isi berita atau hukumnya ya. Bisa berupa isim fi'il, bisa isim fi'il ya, bisa jumlah atau sibuk jumlah. Kemudian kedudukannya dia itu bisa khobar ya. Ya kalau fi'il kan nggak ada kedudukan, jadi di sini nggak disebutkan. Kalau dia isim atau jumlah atau sibuk jumlah, dia bisa jadi khobar atau khobar kana, khobar ina, khobar la nafiyil jinsi, khobar saudaranya Laisa. Kemudian maf'ul bih kedua pada donna dan maf'ul bih ketiga pada a'lama. Nah, selainnya yang ini dinamakan fadlah ya. Misalnya maf'ul bih yang bukan donna sama alamat tadi. Maf'ul mutlak, hal tamyiz, naat ya, naat, tawabi, pokoknya semua tawabi dan seterusnya. Nah, nanti yang agak beda sendiri itu nanti mubtada yang punyai fa'il atau naibul fa'il itu nanti terbalik dia ya. Jadi mubtadanya bukan lagi musnad ilaih tapi musnad dia. Kemudian setelahnya musnad ilaih. Misalnya jalisun antum, jalisunnya musnad, antumnya musnad ilaih. Ini kalau mubtadanya jenis yang tidak memiliki khobar ya, atau yang merupakan
isim yang menempati khobar. Sampai di sini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.